Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, kita ketemu kedua kalinya ya kali ini. Iya, Bu. Kalian masih ingat judul konseling kelompok kita? Atau enggak? Udah lupa, Bu. Udah lupa, ada yang masih ingat? Masih. Apa? Judulnya komunikasi yang efektif. Betul. Tujuannya apa nih? Ada yang ingat? Untuk Meningkatkan komunikasi. Ya, betul. Jadi judul untuk konseling kelompok kita ini komunikasi yang efektif. Tujuannya untuk meningkatkan komunikasi yang baik agar teman-teman itu memiliki skill komunikasi yang baik seperti itu. Mungkin teman-teman bisa diceritakan nih permasalahannya. Sedikit diceritakan permasalahannya. Bisa dimulai dari siapa dulu nih? saya. Ya, boleh Mbak Bikis atau Mbak Dia. Oh iya, Bu, saya. Ih, Tapi itu. iya, boleh. Jadi saya aja, Bu. Oh iya. Jadi saya tuh tipikal orang yang introvert, Bu. Aku dulu masuk kuliah itu saya kan ada ini ya kayak kumpul-kumpul sama teman-teman. Iya. Nah itu tuh kan sama-sama nggak kenal kan, itu kan belum masuk kuliah, cuman ya seperti waktu dulu itu kan ada pertemuan ya, Bu, sebelum masuk kuliah, jadi PKKM gitu. Itu tuh ada pertemuan sama teman-teman BK angkatan 23. Nah itu ya mungkin nggak tahu ya, saya kira ketemuannya itu bakalan kayak ngebahas apa tak apa gitu penting, dan saya juga kayak introvert kan, jadi kayak cari teman yang mana nih yang menurut saya Cocok sama saya. Nah udah Bu, di situ tuh udah ada woro-woro, kita kumpul di satu tempat kafe. Tapi saya tuh kayak telat gitu loh datangnya. Semuanya tuh pada kayak pada pesen dan segala macem. Ya udah saya nunggu di belakang dan saya nggak ditawari, ya udah saya diem aja. Nah udah kan, terus itu kita kumpulnya itu di lantai 2. Ya udah Bu, saya di ini kayak kumpul bareng kayak kursi panjang gitu. Kursi panjang itu semua ternyata kita pertemuannya itu kayak cuman perkenalan aja sama sharing. Nah di situ tuh semuanya tuh pada pesan minum. Saya tuh enggak, Bu, ya kayak apa ya, saya tuh takut gitu loh, Bu. Tapi teman-teman di situ kayak pada ramah, kayak nanya ingin pesan minum tak gitu. Temen nggak tahu orang sebelah saya tuh pesenin minum, Bu. Cuma saya tuh masih takut dan akhirnya saya nggak mau. Gak beneran gitu. Enggak, udah ditawarin teman-teman kayak mau diantar kah, mau apa gitu. Tapi saya kan kayak bener-bener takut, Bu. Jadi saya nggak mau ngobrol, takut. Apa nih yang membuat Mbak Bilkis ini takut kira-kira? Jadi itu kan pergantian SMK ke kuliah. Itu kan juga kita nunggu kuliahnya itu lama. Selama itu tuh saya nggak berinteraksi sama orang luar, Bu. Jadi saya tuh kayak bukan mengurung diri sih, kayak disibukkan di dunia game. Jadi dunia game itu kan kita kan nggak tetap langsung ya, Bu. Jadi kita ya udah main game segala macam, itu sibuk. SMA ke kuliah itu saya sibuknya itu bermain game, terus sampai nggak interaksi sama orang secara nyata. Jadi saya takut Agak kaku gitu ya, mulai untuk interaksi gitu. Padahal orang di sekeliling saya tuh kayak memulai obrol duluan. Jadi gitu. Oke, jadi Mbak Bilkis itu kayak nggak bisa untuk memulainya gitu ya, takut untuk memulai ngobrol juga meskipun udah diawali sama temennya tadi. Iya, betul. Oke, baik Bu. Mbak Dia atau Mbak Hawa tadi? Kalau dari saya sih
lebih ke ajakan teman sih Bu, walaupun saya itu lagi kayak sibuk-sibuknya nih, banyak tugas, banyak kegiatan gitu. Tapi kalau temennya ngajak itu saya tuh kayak oke aja gitu ya. Jadi saya ikut teman gitu kemana, ayo gini, terus saya ikut gitu. Nggak bisa nolak atau udah pernah nolak nih ajakan temen? Lebih gak enak buat nolak aja sih Bu ya. Gak enak buat nolak. Iya gak enak buat nolak, karena kan ya apa ya, jarang ketemu juga sih ya. Ya udah kita main aja gitu. Meskipun Mbak Tia itu sibuk kuliah apapun itu tetap gas-gas aja kalau bisa aja. Iya gitu. Oke, mungkin Mbak Hawa? Kalau dari saya ini sih Bu, saya tuh orang percaya diri kalau mau ngobrol dengan dosen. Di setiap kelas itu kan ada PJMK ya Bu. Waktu itu saya pernah sebagai PJMK. Nah di situ harusnya tuh saya tuh harus lebih sebagai PJMK, saya tuh harusnya lebih berani ngobrol sama dosen yang apa ya, yang saya tanggung jawabi Iya, gitu Bu. Tapi di situ saya tuh selalu takut ngobrol, selalu takut salah gitu mau ngobrol sama orangnya. Jadi saya tuh nggak bisa apa ya Bu, kurang pede kalau ngobrol sama ataupun nge-WA itu kadang saya nyuruh teman saya gitu loh. Maksudnya ke dosen yang lain ya, bukan sebagai PJMK tadi. Jadi saya masih kurang percaya diri kalau ngobrol sama dosen sih Bu. Gitu. Kenapa ini kurang percaya dirinya apa? Apakah Mbak Hawa ini pernah di apa ya kayak pengalaman nggak enak lah waktu ngechat dosen atau gimana? Enggak sih Bu, lebih kayak takut salah ngomong aja. Mesti kalau saya ngomong itu, apalagi dosen itu kan kalau di kuliahan itu kan kayak orang yang benar-benar harus dihormati gitu kan Bu. Jadi beda kalau sama guru kan kita masih ada bisa ininya bercandanya, tertawa-tertawa gitu kan. Kalau di dosen kan jarang ada kalau kita belum benar-benar deket gitu kan Bu. Cuman takut salah ngomong aja sih, gitu aja. Oke, untuk Mbak Jaula? Kalau saya itu lebih ke itu Bu, apa kayak nggak bisa kayak ngobrol sama orang baru gitu loh. Maksudnya kayak saya tuh pernah ya naik apa itu mobil travel. Kan sekarang kan ada sih kayak mobil travel dari Sidoarjo ke Trenggalek. Saya tuh pernah sendirian. Itu dari Trenggalek ke Sidoarjo. Nah terus kan jauh kan, terus lama juga kan waktunya. Terus waktu itu saya tuh sendirian. Terus di dalam travel tadi banyak gitu loh penumpangnya. Nah terus saya tuh meskipun saya kayak apa kan desa-desaan gitu, saya berdempetan, kayak kecepit gitu loh. Terus saya tuh nggak berani ngomong kalau misalnya kedesak. Itu selama perjalanan saya tuh diam aja, nggak ngomong, nggak apa. Terus waktu sampai tol pertengahan perjalanan itu memang ada berhenti di kayak rest area gitu makan. Jadi itu nggak mau, saya tuh kayak takut, malu gitu. Jadi diam aja di mobil. Yang lain turun, saya sendiri di mobil. Terus pernah juga waktu mau ke Pasuruan kan naik kereta sendirian. Saya tuh pernah kesasar. Rasanya itu saya tuh beli tiketnya itu dari Waru ke Pasuruan. Tapi saya tuh turunnya itu, saya itu mau ke Pasuruan, tapi saya beli tiketnya itu dari Waru ke Bangil. Lah Bangil tuh kan di tiketnya itu bawahnya itu ada tulisan Pasuruan gitu. Saya tuh nggak main tanya, nggak apa, diam aja. Akhirnya saya naik kereta, itu pertama kali naik kereta. Terus saya tuh gak berani bilang pas waktu itu tiket kereta yang sekarang kan dibatasi. Jadi kayak misalnya kalau
kursinya udah penuh itu nggak ada buat yang tanpa kursi. Iya. Nah kalau dulu kan ada. Nah itu gara-gara itu kan jadi penuh kan pas waktu weekend juga. Nah terus saya itu turun dari Bangil. Nah pas waktu itu saya nggak tahu jalan kan, nggak tahu mau ke rumah. Itu mau ke rumahnya saya tapi saya nggak tahu jalannya. Terus waktu itu saya nggak berani tanya, akhirnya ya itu kesasar. Kenapa ini kok Mbak Caula ini nggak mau tanya dan nggak mau ngungkapin kalau yang awalnya kan berdesakan gitu ya? Kan mungkin sama-sama bayar, seharusnya kan Mbak Caula juga punya hak gitu ya buat menyampaikan. Kenapa kok nggak disampaikan? Karena saya itu merasa kayak masih kecil gitu loh, gak berani kayak bilang, terus takut salah, takut kalau misalnya tersinggung atau gimana kan malu. Oke gitu. Oke, dari teman-teman semua ini kan sudah tahu ya permasalahan dari satu sama lain. Menurut teman-teman, cerita siapa ini, permasalahan siapa ini yang mau dibahas terlebih dahulu? Ya? Kalau dari saya sih buat Mbak Caula ya, karena skill survival buat hidup itu kan komunikasi sama orang lain ya. Misal kalau kita itu ngerasa kayak tertekan atau gak nyaman ya, buat kenyamanan diri kayak individu gitu, penting banget buat komunikasi buat sama orang lain gitu. Oke, baik. Dan Mbak Bukis? Ya, saya setuju dengan Mbak Dia. Emang penting sih Bu, apalagi kan posisinya Mbak Caula ini lagi gak enak ya Bu. Tapi Mbak Caula nggak mau ngobrol sama orang yang di dalam tadi mobil itu tadi. Oke, untuk Mbak Hawa? Saya juga setuju Bu dari ceritanya Mbak Caula yang akan dibahas terlebih dahulu. Kenapa Pak setuju? Soalnya tadi kan Mbak Caula dibilangnya kan sendirian ya kemana-mana, nanti takutnya misalkan kalau ada apa-apa, sebenarnya dia tuh butuh pertolongan tapi dia malah diem aja, kan itu juga nanti Bahaya. iya gitu sih. Oke, gimana nih Mbak Caula, dari teman-teman Mbak ingin membahas permasalahan dari Mbak Caula? Iya nggak apa-apa. Oke, kita membahas permasalahan Mbak Caula ya, karena itu juga penting buat teman-teman juga. Mungkin teman-teman ingin bepergian sendiri, mungkin bisa belajar dari pengalaman Mbak Caula seperti itu. Oke, baik Mbak Caula, silahkan cerita lebih detailnya mungkin. Sebenarnya kalau posisi yang kayak gitu tuh saya sudah lalui berkali-kali. Mulai dari di mobil tadi, terus kemudian di kereta itu sudah berkali-kali, terus pernah juga di bis. Bis itu saya itu sama mbah saya kan mau ke Kediri. Nah terus waktu itu kayak gak ada tempat gitu loh, gak ada tempat. Terus mbak saya kan udah tua juga. Nah saya tuh kayak mau bilang ke yang muda buat ngalah gitu loh, kalau mbak saya itu Udah. kasih duduk gitu maksudnya, tapi saya nggak berani. Terus sampai apa namanya, setengah perjalanan baru ada yang ngalah sendiri lah, disuruh duduk. Nah terus sampai akhirnya saya tuh ya diem aja di situ, meskipun udah dikasih duduk, meskipun saya belum kasih duduk, pokoknya saya kalau nggak ada duduk saya berdiri gitu. Terus itu pas waktu sama mbak saya. Nah pas pernah itu sama teman saya naik bis. Nah saya tuh kayak dilihatin sama orang tua gitu loh, orang tua ya kayak apa, cabul gitu loh orang. Iya, kayak bapak cabul gitu ya. Saya tuh Terus? beraninya cuma bilang ke teman saya aja, tolong tak, uniku loh, dulu ya pak dewi ket mau gitu. Dan itu enggak apa ya, kalau orang liatin biasa kan kita punya firasat kan, alay biasa loh. Tapi ini tuh kayak beda gitu loh. Jadi saya tuh kayak ngerasa
tapi saya tuh nggak berani bilang ke orang-orang lain yang tua-tua yang lain gitu, apalagi sama temennya kan nggak berani saya. Jadi kayak gimana ya, kayak takut, terus takutnya kayak alamak wis biasa, takut responnya gitu loh, responnya yang enggak itu menyenangkan. Oke, Mbak Caula takut ini itu udah lama atau mungkin dari yang bepergian sendiri tadi, atau mungkin sebelum-sebelumnya udah merasa ketakutan juga? Sebelumnya udah itu takut juga ya, sampai sekarang. Tapi saya tuh bisa kayak keluar sendiri, kemana-mana sendiri saya bisa. Tapi kalau untuk komunikasi sama orang itu saya Susah. Oke, takutnya ini makin kesini ini makin naik atau udah mulai reda? kayaknya sih apa namanya, Mulai reda gitu. iya mulai reda sih, nggak separah dulu karena lingkungannya aja. Oke, takutnya waktu Mbak Caula bepergian sendiri atau mungkin di saat situasi yang lain juga Mbak Caula mengalami ketakutan? Kayaknya sih lebih banyak pas bepergian. Cuma bepergian sendiri itu tadi. Oke. Terus apa? Oke, baik, dari teman-teman mungkin punya pengalaman yang sama seperti Mbak Caula? Mungkin? Kalau di saya sih nggak ada itu ya. Nggak pernah bepergian sendiri atau mungkin ada gangguan, ketakutan gitu? Kalau bepergian sendiri saya selama ini sih lancar-lancar aja ya, nggak ada yang kayak kejadian yang nggak mengenakan ya. Saya juga nggak berharap. Iya, anak sendiri ya. Iya. Oke. Dari Mbak Bilkis mungkin Nggak pernah bepergian sendiri. kenapa? Karena saya orangnya juga takut, jadi selalu ada temennya. Apa? Saya juga belum pernah pergi sendiri, Bu. Oke, dan kita kembali lagi ke Mbak Caula ya. Yang sudah dilakukan ini, adakah kondisi yang mempengaruhi Mbak Caula itu tetap bepergian sendiri meskipun Mbak Caula itu mengalami ketakutan? Maksudnya gimana? Gini, Mbak Caula ini kan takut ya kalau bepergian sendiri karena Mbak Caula itu nggak enak buat ngomong sama orang. Nah, itu apa sih kondisi yang membuat Mbak Caula ini tetap melakukan bepergian sendiri meskipun Mbak Caula ini mengalami takut buat menyuarakan ya yang dirasakan Mbak Caula gitu? Lebih ke ini sih apa, kan saya kalau bepergian kan tujuannya kan juga jelas, maksudnya nggak liburan, nggak apa gitu, tapi memang saya kayak mau ke saudara, ke pondok adik saya. Nah itu kan kalau sudah sampai ke sana kan ketemu sama saudara ya, mungkin karena itu tadi mungkin saya tetap melanjutin ya karena ada tujuan yang jelas, ketemu keluarga tadi gitu ya, yang jauh gitu. Oke. Terus adakah nih usaha yang dilakukan Mbak Caula saat mengalami takut tadi buat bicara ke orang yang sudah Mbak Caula alami selama ini? Iya. Gak ada sih ya, mungkin itu sih kan kalau misalnya kalau sendiri ya misalnya itu ya kayak chat siapa gitu, kayak kalau ngerasa nggak nyaman dulu maksudnya saya tuh kayak ceritanya itu entah ke putar saya atau ke teman saya gitu, jadi ceritanya ke WA. Cuma itu aja usaha yang Mbak Caula lakukan. Oke. Berarti ini yang tahu permasalahan Mbak Caula ini pacar Mbak Caula saja atau mungkin dari keluarga atau teman? Kalau keluarga enggak, soalnya saya nggak mau buat mereka khawatir. Dari teman mungkin? Ada. Terus respon temannya gimana ini? Mungkin temannya ingin menemani Mbak Caula atau bagaimana? Enggak sih, kesannya malah kayak guyoni gitu loh.
Gimana itu? Bercanda gitu loh, kayak misalnya aku bilang, aduh gak sih, aku lu nonton di wong itu loh, wong gawat dia, aku disempiti mereka. Habis itu teman saya itu bilang, jangan lah mari gitu. Nah, tapi ya itu termasuk apa ya, kayak merileks kan. Maksudnya saya tuh nggak terlalu Bikin takut juga. Oke, Mbak Caula tadi kan takut buat ngomong. Apa yang Mbak Caula ini lakukan saat Mbak Caula ini takut ngomong sama orang itu? Selain diam ya tadi. itu sih makan. Oke, terus selain itu? Terus kadang saya itu kayak gimana ya caranya biar orang yang sebelah saya itu nggak nyaman sama saya gitu kan. Kalau misalnya saya merasa terancam ya, merasa kayak ya nggak nyaman lah, saya itu malah membuat mereka itu nggak nyaman lebih kayak misalnya saya mungkin apa namanya, saya itu pernah nggak sopan sih memang, tapi saya tuh apa greget gitu loh. Pas naik kereta kan padat orangnya, terus di depan saya itu ada bapak sama ibu bawa anak itu apa tingkai buaya gitu loh. Terus pernah kaki tak itu Diinjak kakinya. Terus kemudian anaknya ini gimana, nangis? ya nggak lagi tuh pak ngeliatin saya, tapi saya langsung buang muka gitu, soalnya dia nggak bisa diem. Saya kan nggak nyaman kan, sempit kok pakai opa gitu loh. Iya. Jadi kakinya kita injek sama saya. Oke, gitu udah. Mungkin tadi teman-teman, jika teman-teman ini mengalami pengalaman yang seperti Mbak Caula, teman-teman tadi kan juga bilang kalau buat komunikasi itu juga agak susah gitu ya. Gimana menurut teman-teman kalau teman-teman juga mengalami kondisi yang seperti Mbak Caula? Apa yang dilakukan teman-teman ini kira-kira? Saya biasanya sih kalau menurut saya ya, kalau takut ngomong sama orang itu kontak mata aja gitu. Dilihatin aja orangnya. Gini aja kayak tatapan nggak enak aja gitu. Ke orang yang Iya. banyak gitu. Betul. Iya, mungkin Mbak Bilkis, Mbak Hawa? Kalau saya ini tadi takut sama orang ya. Iya. Kalau takut saya ini sih Bu, cari tempat yang lebih apa ya, sekiranya saya itu nyaman. Kalau di situ udah nggak nyaman, saya pasti cepet-cepet cari yang lebih rame, yang lebih terus juga ngejauh dari orang itu gitu sih. Kalau gitu pasti saya juga panik ya, apalagi posisinya sendiri. Jadi saya cari ke tempat yang lebih aman dulu, yang lebih rame, misalkan gitu sih kalau saya. Terus untuk komunikasinya ini gimana? Apakah Mbak Hawa ini melaporkan atau ngasih tahu orang-orang sekitar atau menegur orangnya secara langsung atau gimana? Kalau itu sih ini sih Bu, saya kan tadi kan bilang kalau mencari ke tempat yang lain dulu. Misalkan di stasiun nih, saya itu juga orangnya nggak ini juga sih, nggak terlalu pendiam juga, saya berani ngajak orang ngobrol dulu. Jadi saya mungkin ngeberaniin ngajak orang ngobrol sih, biar saya juga relax gitu loh, nggak kelihatan sama si penjahat itu tadi gitu. Jadi kayak ngasih tahu orang lain juga kalau posisi Mbak Hawa ini dilihatin sama orang gitu. Iya, tapi ya nggak langsung ngasih tahu langsung gitu. Cuman kayak ya mungkin saya alihkan ngobrol sama orang lain gitu loh Bu, gitu sih. Kalau nggak ya langsung telepon ayah atau ibu, pokoknya orang rumah gitu sih Bu. Orang tua wajib tahu Iya, gitu ya. Iya. Oke, mungkin dari Mbak Bilkis? Kalau saya mungkin kalau nggak terlalu ganggu ya, mungkin saya masih cuek Bu. Kalau misalnya saya perjalanan sama kayak Mbak Caula itu mungkin saya pakai TBS, jadi kan nggak denger dan nggak mau tahu juga gitu loh Bu. Jadi saya dengerin lagu aja yang bikin saya apa ya, maksudnya nggak
kan situasinya udah nggak nyaman nih, masa saya juga apa ya malah ikut-ikutan kayak nggak enak juga gitu. Jadi ya saya cari apa ya pelarian tadi, mungkin saya dengerin HP. Tapi kalau udah orangnya kayak udah mengganggu secara fisik ataupun apa ke saya, mungkin saya ngejauh aja gitu. Jauh, nggak ngajak ngobrol atau negur gitu? Kalau sampai sentuh fisik atau apa, nggak mau bicara dulu, Langsung jauh aja. menjauh aja, kayak sampai nggak kelihatan sama orangnya tadi. Oke, baik. Jadi Mbak Caula ini mengalami ketakutan buat ngobrol sama orang kalau Mbak Caula ini nggak nyaman di saat Mbak Caula itu bepergian sendiri gitu ya. Yang sudah dilakukan Mbak Caula yaitu Mbak Caula. Oke, baik. Jadi Mbak Caula ini mengalami ketakutan buat ngobrol sama orang, untuk negur orang kalau orang itu ngebuat Mbak Caula ini gak nyaman gitu ya. Untuk keluarga belum tahu kalau Mbak Caula itu mengalami hal itu. Untuk teman gitu ya, sama pacar tadi gitu ya. Untuk kondisi yang ngebuat Mbak Caula itu tetap ingin bepergian sendiri, meskipun Mbak Caula itu takut buat negur orang tadi yang membuat Mbak Caula gak nyaman, itu karena Mbak Caula ingin bertemu dengan keluarga gitu. Terus untuk usaha yang sudah dilakukan Mbak Caula selain makan, yaitu membuat orang yang membuat Mbak Caula gak nyaman ini dibuat Mbak Caula gak nyaman juga. Seperti kayak yang tadi menginjak kaki anak kecil tadi ya. Oke. Terus baik, dari yang sudah dilakukan Mbak Caula tadi kan itu masih belum efektif ya. Kira-kira apa nih yang ingin Mbak Caula rubah agar lebih efektif? Mungkin itu sih Bu, bisa ngomong aja, komunikasi, menyuarakan isi hati. Oke, ingin bisa komunikasi aja. Itu komunikasi ini yang seperti apa sih? Ya kalau misalnya ngerasa nggak nyaman duduk di situ, nah, ngomongnya gitu, bilangnya ke samping kanan kiri itu kayak gimana. Oke, terus udah. Oke, berarti Mbak Caula ini pingin lebih bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya, lebih bisa ngobrol. Kalau Mbak Caula ini merasa tidak enak gitu buat kalau di samping kanan kirinya ini mengganggu Mbak Caula, seperti itu. Betul Mbak Caula? Iya betul. Oke, baik. Jadi teman-teman juga saya ada teknik namanya itu assertive training. Ada yang mungkin sudah tahu atau belum tahu semua ini? Belum tahu. Oke, jadi assertive training ini mengajarkan kita untuk berkomunikasi dengan baik. Jadi kayak tidak menyinggung orang gitu. Nah, di assertive training ini ada 3. Yang pertama ada pasif, itu yang dia itu tetap mau-mau aja, kayak dia itu diem aja gitu. Terus yang agresif ini dia itu bisa untuk mengatakan menolak, itu bisa, tapi kasar, bahasanya itu kasar, seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang asertif, dimana dia itu menolak tapi menggunakan bahasa yang lebih baik, bahasa yang halus tanpa menyinggung perasaan orang lain, seperti itu. Nah, menurut teman-teman nih, kondisi Mbak Caula ini itu di assertive training yang apa? Kira-kira dari 3 tadi. Yang pasif. Oke, yang pasif ya. Ini ingin Mbak Caula rubah ke yang asertif gitu. Nah, cara kerjanya itu kalian itu bisa mencari kata-kata yang tidak menyinggung orang lain.
Nah, contohnya itu kayak Mbak Caula tadi kan mengalami kesempitan. Nah, mungkin bisa bilang kayak, permisi Pak, Bu, maaf, sebelumnya saya kesempitan, boleh geser sedikit. Nah, itu kan lebih sopan gitu ya, daripada bilang kayak, Pak, geser, saya kesempitan gitu, kan nggak enak juga, nggak sopan gitu. Dan itu juga kan tanpa menyinggung perasaan di orang tersebut, seperti itu. Mungkin teman-teman paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham. Mbak Caula boleh dipraktekkan ke Mbak Hawa, teman terdekatnya, buat ngobrol nih, buat ngomong menggunakan bahasa yang baik dan tidak menyinggung. Iya, boleh. Ini jadi orang judes nggak? Biasanya kan kayak gitu ya. Ini langsung. Iya, langsung. Kira-kira apa nih yang Mbak Caula lakukan ketika Mbak Hawa itu menyempet Mbak Caula? Permisi ya Mbak, kesempitan. Mungkin kayak gitu ya. Oke, mungkin seperti itu ya, karena ini kan Iya. sudah kenal gitu ya. Mungkin kalau Mbak Caula bisa dilakukan waktu Mbak Caula bepergian sendiri seperti itu. Ingin ditanyakan Mbak Caula untuk asertif ini? Enggak. Sudah. Oke, baik. Kalau semisal nih ya Mbak Caula, saya ada sedikit apa ya ini gambaran gitu. Misal Mbak Caula itu berada di tempat keramaian, atau Mbak Caula ini ke pasar tapi yang isinya itu ibu-ibu semua gitu loh. Nah, Mbak Caula itu berada di tengah keramaian itu, pasti berdempetan dong, ya kan? Nah, itu apa yang Mbak Caula katakan ke ibu-ibu yang nyebet-nyebet ke Mbak Caula kira-kira? Ini nanti apa sekarang? Kira-kira nih, kalau Mbak Caula berada di situasi seperti itu. Mungkin itu ya, kalau di pasar kan panas. Terus moodnya itu kan Agak jelek. ya, Ya mungkin enggak. Permisi gitu aja sih. Terus buat ngobrolnya kayak jauh, biasanya tuh kalau ibu-ibu itu kayak nenggor-nenggor gitu ya. Nah, kira-kira Mbak Caula bilang apa ke ibu-ibu yang nenggor-nenggor Mbak Caula ini? Apa ya? Apa teman-teman? Ya, mungkin teman-teman bisa membantu. Saya kesenggol. Gimana nih? Kalau bisa sih, hati-hati Bu, jangan nyenggol gitu. Kita menggunakan nada yang baik dan benar Iya. gitu ya, biar nggak salah paham sama ibu-ibu tersebut gitu ya. Mungkin dari yang lain? Iya sih. Aduh, maaf ya Bu. Kesenggol-senggol. Kesenggol tadi, tolong hati-hati lain kali gitu. Oh, gitu. Maaf, sebelumnya gitu sih. Oke, kalau Mbak Caula sendiri gimana nih kira-kira? Mungkin kayak kalau di pasar rumah saya kan kebanyakan orang Madura ya. Nah, ini gimana ini menghadapi orang lain? Saya itu kayak pernah sih kayak gitu, terus kayak Bu, kesenggol Bu, gitu dong sih, nggak bilang apa Bu, kesenggol Bu. Ah ya Mbak, sari gitu. Oh gitu, responnya juga baik, nggak yang marah-marah gitu ya. Oke, baik. Mungkin Mbak Caula bisa mempraktekkan lagi ya di situasi yang lain. Oke, untuk teman-teman juga ada PR di rumah, yaitu teman-teman itu coba ke temannya yang lain, terus kemudian lihat respon dari teman tersebut. Jadi itu kayak semisal teman-teman ada di situasi seperti apa, nah teman-teman itu menggunakan asertif tadi. Nah, kemudian lihat respon orang tersebut itu seperti apa. Mungkin bisa dicatat kalau teman-teman takut lupa atau gimana, seperti itu. Gimana, ada yang ingin ditanyakan atau belum paham ini?
Iya. Jadi kalau misal saya lagi diajak temen nih, cuman saya lagi kerjain tugas, itu saya catat gitu. Iya, coba Mbak Bilkis itu pasti kan nolak gitu ya. Nah, nolaknya itu menggunakan bahasanya seperti apa. Nanti lihat respon dari teman Mbak Bilkis itu seperti apa. Mungkin itu bisa dicatat. Oke, baik. Saya juga tanya. Tadi kan ibu bilang gini ya, kalau misalkan ada yang dari permasalahan Mbak Jaula, kalau misalkan ada yang membuat kita nggak nyaman tuh kita langsung ngobrol aja, kita omongin aja. Nah, kalau misalkan nih saya di posisi Mbak Jaula, saya sendiri yang mengalami, saya nggak berani ngomong. Maksudnya gimana, langsung ngawalinnya habis dari nggak berani ngomong jadi habis nggak berani buat ngomong jadi harus berani buat ngomong, itu gimana Bu? Nah, itu mungkin Mbak Hawa bisa mulai dari ngobrol ke diri sendiri. Jadi itu kayak Mbak Hawa itu ngobrol di depan kaca gitu loh. Jadi kayak buat halusinasi kalau ngobrol ke orang itu seperti apa gitu. Untuk lebih lanjutnya mungkin kita bahas permasalahan Mbak Hawa aja ya, gimana? Ya, udah ada yang lain ingin ditanyakan Mbak Hawa? Sudah Bu. Sudah? Cukup. Alhamdulillah sudah cukup. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir di sini untuk kedua kalinya. Saya apa ya ini? Ya, saya terima kasih banyaklah ke teman-teman sudah menyempatkan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.